Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua seputar jualan online e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari Sri Rejeki, kalau misal kita punya event nih, contohnya event lari, bisa pakai TikTok Go nggak? Kalau lu punya event lari, kalau kata gue kagak bisa pakai TikTok Go cuy. Karena kalau TikTok Go itu dia lebih jualnya, maksud gue things to do-nya itu kayaknya bukan buat event lari gitu kan. Tapi kalau lu punya event lari, mungkin lu pakainya link kreator. Kita punya fitur di situ supaya lu maksudnya bisa dipakai buat orang register gitu kan, register dan lain sebagainya. Bisa dipromosin lewat TikTok juga. Pernah ada pas kapan itu juga event lari pakai link kreator dan gua tahu ramai banget. Jadi kalau dan lu bisa cobain gratis ya itu ya, by the way ya. Jadi dan lu bisa langsung cobain saat ini juga. Jadi kalau lu punya event itu, lu coba deh klik di linkcreator.id. Ya, berikutnya Agoy aja. Dulu saya jualan jadi Shopee affiliate, pasti laku, padahal jualan asal-asalan seperti kacamata aja bisa laku 3 biji, bedak. Sekarang jualan minyak goreng kagak ada yang beli, jualan headset, charger kagak ada yang beli. Susah banget sekarang jadi affiliate, padahal termasuk barang yang orang pasti beli. Nah, gini loh Goy, kalau ngerasa susah gitu ya, lu perlu sadar gini Goy. Dulu, mungkin ketika lo awal jualan, itu tuh persaingan belum ketat. Kalau lu belum ketat, kadang produk yang, maksudnya kayak lu ngerasa, gue kayak bercanda-bercanda nih, laku gitu. Yes, karena belum ketat. Karena supply dan demand-nya lebih banyak, demand-nya lebih banyak orang yang mau daripada punya supply-nya. Nah sekarang persaingan udah ketat. Dan memang di sini jadi bukan susah sih menurut gua. Mungkin lu harus riset lebih banyak, lu harus tahu gitu kan. Nah kalau Shopee Affiliate mungkin lu bisa coba join juga di MCN MEA. Karena kita bisa punya banyak program buat bantuin supaya perkembangan affiliate kamu lebih berkembang. Ya, berikutnya Muhammad Gias. Kok aku mau mulai jualan baju wanita di Shopee, tapi takut nggak ada yang CO karena nggak ngerti cara jualnya. Menurut gue sih sebenarnya kalau lu mau jualan ya nggak usah takut ada yang CO, jualan aja gitu. Kalau ngomongin ngerti nggak ngerti mah belakangan, karena kalau misalnya lu udah jalan nanti pasti bakal jadi ngerti juga gitu. Sebenarnya bukan ngerti nggak ngerti sih menurut gue jualan online itu. Bisa nggak lo menciptakan produk yang kira-kira orang suka? Intinya itu di situ. Kalau produkku bagus ya meskipun lo nggak ngerti, laku-laku aja gitu loh. Gitu. Berikutnya, Nurhayati Buana. Please dampingi toko aku, Koko. Mau ikut pendampingan gitu ya, lu bisa ikut di link deskripsi gua, ada program pendampingan. Tim gua ya, kita udah bikin buat ngurusin toko kamu. Mulai dari ABCD-nya gitu kan, kayak ngasih step-stepnya kamu harus ngapain, step berikutnya harus ngapain gitu kan, biar toko kamu makin berkembang. Dan rata-rata kita udah bikin target juga. Jadi kayak misalnya begitu lu mulai harus ngapain sih, dan dari target yang di set, rata-rata tuh banyak klien tuh pertumbuhan omsetnya nyampe gitu buat target yang di achieve. Jadi kalau mau lu coba ikutan di situ. Terus Tanaya Tresna, Kak aku live hari ini selalu kena pelanggaran. Katanya karena video rekaman, padahal nggak rekaman sama sekali dan udah live 2 jam ngoceh terus. Sampai bingung karena apa. Live hari ini selalu kena pelanggaran. Sebenarnya gini, kalau misalnya nggak rekaman sama sekali, udah live ngoceh terus, coba dicek apakah kamu satu bahasan yang selalu sama, produknya persis sama, kedua backgroundnya persis sama, ketiga bajunya. Gue pernah ketemu beberapa case seller di mana ya kenanya gara-gara itu. Ceritanya biar branding, tapi urutan produknya sama, bajunya sama, layoutnya sama, ya dianggap rekaman lah meskipun lu kagak rekaman. Gitu. Gue nggak tahu lu TikTok, misalnya di TikTok itu lu apakah affiliate apa seller gitu kan. Biasanya buat pelanggaran kayak gini kita punya tim buat bantuin. Kalau sebagai affiliate lu bisa gabung di MCN MEA, kalau sebagai seller di TSP-nya MEA ya. Berikutnya Yudit J. Kak saya minta tolong kak, gimana saya klaim selisih ongkos kirim. Yang jelas TikTok salah. TikTok rekomendasikan resi gabungan, tapi selisih dikenakan ke setiap resi. Totalnya 6.200. Saya udah chat TikTok tapi semua masalah ditutup tanpa solusi. Robot semua yang jawab. Waduh. Tapi emang gini sih, kalau lo maksudnya? Kalau lo chat, emang pasti larinya ke mana? Ke robot. Itu yang pertama. Kedua, kalau selisih 6.200, ya gue juga bingung ya, maksudnya yang salah di TikToknya, salah di JNT-nya, apa gimana. Terus udah gitu toko lu tuh satu toko apakah punya toko cabang, itu kan beda juga kan, bener nggak? Tapi biasanya kalau yang kita bisa ngurusin, tapi gini, gue juga nggak bisa langsung bantuin toko lu, karena di TikTok itu kalaupun kita ngajuin misalnya kayak keberatan kayak tadi, itu tuh untuk toko-toko yang sudah binding namanya, yang ada di kita, jadi kita bisa lewat AM kita. Kalau yang belum, kita nggak bisa bantuin juga, kecuali lu masuk di TSP-nya MEA,
ada kerja sama dengan kita baru kita bisa bantu urusin. Berikutnya, Fajar Suryono. Hai, kok saya ada usaha toko offline. 1. Jika saya membuka toko di Shopee tapi lebih memfokuskan target market lokal dalam kota aja, apakah bisa? Bisa, tapi pertanyaan gue kenapa dalam kota aja? Kenapa nggak langsung aja se-Indonesia gitu kan? Sama aja gitu maksud gue, effortnya, capeknya gitu ya. Justru kalau misalnya di Shopee sih kata gue Indonesia aja. Kedua, lebih baik daftar pakai akun pribadi atau badan usaha ya? Sebenarnya itu kalau nggak ada beda. Kalau secara Shopee-nya mau pakai pribadi, mau daftar usaha, tapi mungkin bedanya di perpajakan. Nah, gue nggak tahu ya aturan perpajakan kamu udah di mana, NPWP, NIB-nya kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya NPWP-nya udah ada income, mungkin bisa pakai PT. Atau kalau mau pakai ini juga bisa. Itu sih mungkin program tax planning masing-masing aja sih gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Muhammad Jaki. Kok saya jualan makaroni di Shopee? Udah ngiklanin juga, tapi nggak ada yang beli juga. Oke, lu jualan makanan di Shopee, udah di iklan gak ada yang beli. Pertama gini, bukan cuman langsung dilihat sih beli atau enggak, tapi lihat dari iklannya, evaluasi. Bagus apa enggak? Tapi biasanya jujur ya kalau jualan makanan kan makaroni gitu jarangnya mahal. Sepengalaman gua di iklan tuh kurang cocok karena pukulnya kecil, klik iklannya mahal. Rata-rata boncos. Jadi kalaupun ada beli juga rada susah. Kalau menurut gue sih kalau kayak makaroni gitu idealnya adalah lu jual lewat sosial media, bikin orang buat penasaran, buat kepo, buat apa. Tinggal nanti lu arahin checkoutnya mau kemana nih, apakah mau lewat Shopee, lewat Tokopedia, atau lu mau cobain kayak lu punya website sendiri, link kreator gitu kan. Itu malah mungkin jauh lebih murah secara adminnya gitu ya, karena itu bisa dibilang hampir gratis ya. Jadi itu dia tadi semua pertanyaan udah masuk. Kalau ada yang mau ditanyain lagi lu tulis di kolom komen, jangan lupa buat like dan share.